sejahtera sedulur Majeng. Bertemu lagi bersama saya Kadek dalam acara podcast Si Kanjeng. Baik, di kesempatan kali ini sudah ada bersama kita Bapak Pembimbing Masyarakat Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Andes Idewa Mati Artayasa. Selamat pagi Bapak, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebentar lagi umat Hindu akan merayakan Hari Suci Nyepi tahun Baru Saka 1944 yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Maret tahun 2022 tahun ini. Sebenarnya Bapak, Hari Raya Nyepi itu maknanya apa sih Pak, kalau boleh kita tahu? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sedulur Majeng yang saya hormati, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama tentu kita harus melakukan atau mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita diberikan kesehatan sebagai anugerah daripada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa melakukan tugas-tugas kita, baik tugas keseharian maupun tugas yang lain. Perayaan Hari Raya Nyepi mempunyai makna sebagai hari introspeksi diri, di mana Hari Raya Nyepi ini kita diminta untuk bagaimana mengheningkan diri. Makanya disebut dengan nyepi, karena kita menyepi. Kita melakukan sebuah mulat salira, mengintrospeksi diri, apa yang harus kita lakukan ke depan, dan apa yang harus kita sudah lakukan di masa-masa yang lalu. Sehingga ini menjadi sebuah perlindungan bagi kita untuk selalu memberikan sebuah kontribusi kepada bangsa dan negara ini, sehingga akan tercipta sebuah keharmonisan. Ya. Hari Raya Nyepi ini yang kita tahu kan dilaksanakan setiap 1 tahun sekali ya Pak? Iya, betul. Itu apakah ada patokannya harus bulan Maret, bulan April, atau ada hitungan kalendernya Pak? Hari Raya Nyepi dilakukan atau jatuh tepat pada bulan Maret atau April. 1 tahun sekali, kalau dihitung dengan hari 420 hari. Jadi setiap setahun sekali. Kenapa dilakukan itu? Karena Hari Raya Nyepi itu merupakan sebuah hari toleransi kepada umat seluruh anak bangsa ini, dan yang namanya Hari Raya Nyepi itu adalah tahun baru Saka. Jadi tahun baru Saka itu adalah tahun Saka, di mana umat Hindu, kenapa di bulan Maret? Karena umat Hindu melakukan introspeksi diri itu sesuai dengan bulan Tuhin. Kalau di ajaran agama Hindu namanya tahun Saka, tahun ke-10 atau bulan ke-10 di tahun berjalan. Karena di Hindu itu ada 12 bulan, di mana pada saat bulan yang ke-10 itu adalah tepatnya Saksih Kedasa. Sehingga di sanalah kita yang menjadi hari baik untuk kita bagaimana menjaga sebuah keharmonisan alam semesta ini. Iya. Hari Raya Nyepi ini saya tahu ada rangkaiannya. Ya, sebelum Hari Nyepi seperti melasti, itu bagaimana Pak? Bisa dijelaskan Pak, sebelum Hari Raya Nyepi runtutannya apa saja? Terima kasih. Tentu tahun baru kita akan back dulu ke belakang. Tahun baru itu tidak sama dengan tahun baru yang lain, apalagi tahun baru nasional misalnya. Satu yang jatuhnya 1 Januari. Sedangkan tahun baru Saka kita ini sepi.
Jadi ibarat sebuah mobil, kalau setiap hari dipakai terus, tentu akan ada komponen-komponen mesin itu rusak. Ya. Maka umat Hindu melakukan perayaan Hari Nyepi ini untuk mengheningkan diri, menyepi. Nah, sehingga dalam rangkaian upacara Nyepi itu dilakukan ada beberapa. Yang pertama adalah yang namanya Mulasti. Ya. Mulasti itu adalah sebuah penyucian alam mikrokosmos dan alam makrokosmos. Jadi bagaimana alam manusia dengan alam sekitar ini itu disucikan. Supaya apa? Supaya terjadi sebuah kedamaian dan keharmonisan. Ya. Nah, di mana pada Hari Raya Nyepi ini sebagai nilai-nilai Trihita Karana yang kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Bagaimana menghubungkan hubungan yang harmonis, melaksanakan hubungan yang harmonis antara manusia yang diciptakan oleh Tuhan dengan Sang Pencipta. Sehingga setiap kegiatan keagamaan selalu kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Ya. apa yang kita nikmati pada hari ini itu adalah merupakan sebuah anugerah yang tiada taranya. Ya. Kembali ke melasti, Pak. Melasti itu kan pembersihan diri ya, Pak ya. Ya. Mungkin sedulur Majeng kepengen tahu nih membersihkannya bagaimana caranya? Apa mandi atau Untuk membersihkan, menyucikan diri itu kita melakukan ada dengan doa, ada dengan membersihkan dengan air, ya. seperti mandi, cuci muka dan sebagainya. Ada juga kita pada saat melatih itu menyucikan alam diri sendiri ini di sebuah sumber air. Oh, sumber air. Karena air itu adalah merupakan sumber kehidupan. Bayangkan kalau tidak ada air, maka kita mungkin akan kehausan dan mungkin kita akan tidak bisa melakukan segala sesuatunya. Maka sumber air itu dianggap sebuah tempat yang suci. Di mana di Jawa Tengah ini di berbagai daerah itu melakukan melasti 3 hari sebelum atau kita mengatur waktu saja. Ya. Apa kita baiknya untuk melaksanakan melasti itu sehingga penyucian diri dan penyucian sarana-sarana keagamaan yang nantinya kita pakai di dalam upacara pelaksanaan perayaan Hari Raya. Ya. Mungkin sedulur Majeng juga paham dan tahu biasanya kan umat Hindu sebelum nyepi pasti terkenal dengan ogoh-ogohnya, Pak. Ya. Iya. Sebenarnya makna ogoh-ogoh itu apa sih gitu, Pak? Terus di masa pandemi ini apakah masih ada boleh pengaraan ogoh-ogoh gitu? Baik. Jadi tadi apa rangkaian perayaan Hari Nyepi? Yang Ya. pertama kita sudah melakukan yang namanya melasti. Ya, melasti membersihkan diri. Iya. Dan alam. Ya. Nah, terus dilakukan dengan taur agung. Ya. Taur itu adalah membayar. Artinya mengembalikan apa yang sudah kita nikmati ini kita kembalikan, kita bayar Ya. dengan melaksanakan tadi yang disampaikan oleh adik ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh, ya. Ogoh-ogoh ini adalah sebuah tradisi ya, tidak mesti. Kalau tradisi ya. di Bali ini memakai ogoh-ogoh. Ya. Tetapi ada simbol. Apa sih simbolnya ogoh-ogoh? Ogoh-ogoh itu identik dengan para Buddha kala, makhluk yang menyeramkan. Ya. Nah, begitu makhluk yang menyeramkan itu sering kadang-kadang mengganggu kehidupan manusia pada saat kita melaksanakan ritual keagamaan. Nah, maka dari itu, pada tahun agung ini diberikanlah suguhan menetralisir para Buddha kala sehingga tidak mengganggu dalam kegiatan keagamaan. Bagaimana caranya? Tadi disebutkan ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh itu tidak harus ada, Ya. karena itulah sebuah simbol. Ya, tradisi. Itu diarak, diiring oleh masyarakat ke suatu tempat dan dibakar atau dibuang di tempat perempatan. Kenapa dibuang? Kenapa dibakar? Supaya apa? Roh-roh jahat, energi-energi jahat yang ingin mengganggu kehidupan manusia itu diperalihkan. Nah, ini dibakar itu diperalihkan, artinya dikembalikan ke alam asalnya. Ya. Disomil. Sehingga dengan netralisirnya energi-energi jahat ini, kita akan mencapai sebuah keharmonisan dan
kedamaian itu sendiri. Ya, oke. Kembali ke runtutan Hari Raya Nyepi tadi, Pak. Kita tahu ada Melasti, tahu Ragung. Kemarin sempat ada acara bersih-bersih Candi Prambanan yang diikuti oleh Bapak Kakanwil juga, Bapak Kabak TU, dan masyarakat sekitar Candi Prambanan. Itu makna dari acara itu apa, Pak? Apa memang runtutan Hari Raya Nyepi atau bagaimana itu? Baik, dalam kehidupan kita, kita tidak bisa hidup dalam sebuah kelompok sendiri. Artinya apa? Tadi saya sampaikan bahwa ini Hari Raya Nyepi kan sebagai implementasi daripada Trihita Karana. Apa itu Trihita Karana? Tadi disebutkan bagaimana melaksanakan hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Ya. Jadi terus kita diciptakan oleh Tuhan yang sudah luar biasa. Dengan tapa beratanya Tuhan menciptakan manusia. Nah, terus sekarang bagaimana hubungan yang harmonis dengan manusia dengan manusia? Ya. Tentu ini adalah dengan apalagi sekarang 7 program prioritas Kementerian Agama, salah satunya adalah tahun toleransi. Apa yang disampaikan tadi, bersih-bersih candi, Ya. ini yang dilakukan pada Hari Raya Nyepi tahun baru Saka 1944 ini sangat luar biasa. Seluruh remaja yang saya hormati, ini perlu saya sampaikan bahwa bersih-bersih candi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2022 itu adalah dilaksanakan di Candi Sewu. Candi Sewu adalah representatif daripada umat Buddha. Hari Raya Nyepi kita melakukan bersih-bersih di Candi Sewu. Yang notabene-nya adalah itulah candinya umat Buddha. Dan dilakukan oleh lintas agama. Semua penyuluh agama, baik itu penyuluh agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, itu bersama-sama kita melakukan yang namanya bersih-bersih candi. Kenapa bersih-bersih candi? Lagi-lagi saya sampaikan, ini adalah implementasi daripada Trihita Karana. Yang tadi disebutkan bagaimana melaksanakan hubungan yang harmonis dengan Tuhan, bagaimana kita menjaga kerukunan dengan sesama umat manusia, terus bagaimana kita memelihara, melestarikan alam sekitar ini. Nah inilah kenapa kita bersih-bersih candi. Karena alam ini adalah semua ciptaan Tuhan. Ya. Apalagi candi yang kita sucikan sebagai tempat ibadah yang harus dilestarikan, yang harus disucikan, dan yang harus dijaga dengan cara bersih-bersih candi lintas agama. Dan temanya luar biasa. Temanya adalah bersih-bersih candi lintas agama, menguatkan moderasi beragama dan toleransi. Luar biasa. Dan dihadiri oleh Bapak Kadir, Ya, dan Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, dan juga KPPU, dan juga Kabupaten Klaten, dan juga dihadiri oleh FKUB Kabupaten Klaten. Wah, luar biasa. ya, luar biasa sekali ya Bapak. Toleransi beragamanya sangat ketara. Ya kembali lagi ke Nyepi. Perayaan Hari Raya Nyepi itu sebenarnya apa ya sih yang dilakukan oleh umat Hindu, Pak, terutamanya pada saat Hari Raya Nyepi itu sendiri? Baik, kita sebelum perayaan Hari Raya Nyepi, itu kita melakukan yang namanya Taur Agung. Ya. Kita melakukan macaru, jadi memberikan sebuah menetralisir kepada para butakala alam sekitar ini supaya tidak mengganggu ketika kita umat Hindu ini melakukan yang namanya Hari Raya Nyepi. Nah, apa yang kita lakukan pada saat Hari Raya Nyepi? Seluruh majeng yang saya hormati, di dalam perayaan Hari Raya Nyepi ada yang namanya Catur Brata Penyepian. Catur Brata Penyepian ini ya memang kita mengungkung diri sendiri, bagaimana kita mengheningkan diri sendiri dengan 4 tapa yang kita lakukan, 4 brata yang kita lakukan. Yang pertama adalah Amati Geni. Amati Geni adalah sebagai simbol bahwa kita dilarang untuk menyalakan api.
Tetapi sesungguhnya bukan itu. Sesungguhnya adalah bagaimana api di dalam diri kita itu kita kendalikan. Emosi yang ada pada diri kita itu kita kendalikan. Bukan dibunuh, tapi dikendalikan. Jangan sampai kita mengumbar emosi, melakukan sebuah tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama. Nah, itu amati geni. Maka pada 24 jam penuh, kita dengan simbol tidak menyalakan api. Tidak boleh memasak, tidak boleh menyalakan kompor, tidak boleh menyalakan lampu, dan rumah itu adalah gelap gulita. Bagaimana kita bisa melihat, mengintrospeksi diri, apa yang sudah kita lakukan selama ini dalam sebuah kegelapan. Ini memang nilai yang sangat luar biasa. Yang kedua adalah amati karir. Kita tidak akan bekerja selama 24 jam. 24 jam, kalau kita mulai dari jam 6, Jam 6 pagi jam sampai jam 6 sore, sore. maka berakhirnya pada jam 6 pagi besoknya. Ya. Sehingga 24 jam kita tidak bepergian, tidak bekerja. Mengistirahatkan semua komponen tubuh ini sehingga ketika kita di tahun baru, menginjak tahun baru, Ya. itu kita fresh di dalam melaksanakan sebuah kewajiban-kewajiban keumatan kita. Ya. Yang berikutnya adalah amati lelungan. Tidak boleh menyalakan api, emosi kita redam, tidak boleh kita bekerja, kita memang betul-betul mengistirahatkan semua komponen tubuh yang tidak bepergian. Jadi kalau di Bali, perayaan hari Nyepi itu betul-betul sepi. Jalan raya ditutup, hanya ada petugas-petugas tertentu yang boleh melaksanakan tugas tersebut, dan termasuk bandara pun selama 24 jam itu ditutup. Nah, ini luar biasa. Energi itu kita kumpulkan untuk bagaimana kita menginjak di tahun baru Saka itu. Yang terakhir adalah amati lelangwan. Tidak boleh yang namanya berkreasi. Apalagi zaman sekarang kan zamannya Gadget. HP ya. HP. Sosial media ya. Sosial media. Ya. Itu 24 jam ditutup HP-nya. Jangan begitu, tidak boleh amati geni, amati karya, amati lelungan, dan amati lelangwan. Yang 3 ini kita lakukan terus kita main HP. Ini juga tidak dibenarkan karena memang sudah catur berata penyepian itu adalah selama 24 jam kita akan betul-betul mengheningkan diri dari segala hiruk pikuknya dunia. Ya, lalu di rumah apa itu Pak yang dilakukan biasanya Pak? Kalau lagi nyepi gitu. Ya, kalau lagi nyepi, pertama saya mengimbau kepada keluarga jangan memasak. Karena kalau memasak pasti menyalakan api. Ya. Pasti menyalakan kompor. Yang kedua, TV, alat elektronik yang bisa menghibur kita dimatiin selama 24 jam. Nah, terus tidak boleh bekerja. Kita betul-betul melakukan sebuah tapa brata. Jadi tapa brata, kita betul-betul rumah itu ditutup dan tidak bepergian, tidak bekerja, dan juga tidak bermain HP, tidak berektoria. Ya. Kita betul-betul mengheningkan diri, mengintrospeksi diri, mulat sarira terhadap apa yang sudah kita lakukan sebelumnya dan apa yang harus kita lakukan ke depan. Paling tidak, apa yang disampaikan oleh Bapak Kandil, kita manusia ini majeng. Majeng artinya lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Ya. Jangan sampai begitu mereka nyapi, ya besoknya ya saling mohon gitu. Kan tidak ada gunanya. Ya. Umat Hindu sendiri kan pasti sembahyang menggunakan dupa nih Pak. Kalau tidak boleh amati geni, berarti tidak boleh menyalakan api. Tidak apa-apa sembahyang tidak menggunakan dupa begitu? Ya, karena dupa itu kan sebagai sarana ya. Ya. Karena kadang-kadang inilah yang harus kita sampaikan kepada masyarakat.
bahwa untuk bagaimana menghubungkan diri dengan Tuhan tidak harus dengan menggunakan doa, tetapi kan ada yang namanya doa. Ya. Kita berdoa di dalam hati dengan tidak menggunakan alat-alat yang lainnya, misalnya doa. Doa itu kan upah saksi. Ya. Upah saksi bagaimana sebagai saksi bahwa kita telah melakukan pemujaan atau katakanlah menghubungkan diri dengan Tuhan. Sehingga asatnya doa itu akan mengantarkan doa-doa kita. Tetapi ketika kita berdoa, perayaan hari Nyepi dengan tidak menggunakan sarana keagamaan, maka kita melakukan dengan doa mengheningkan diri, Ya. berdoa dalam hati, apa yang harus kita cita-citakan ke depan untuk keselamatan bangsa dan negara ini, ya itu yang kita lakukan. Iya. Baik, Bapak, kembali ke rangkaian Hari Raya Nyepi. Setelah melasti, acara Tawur Agung dengan mengarah ogoh-ogoh dan Hari Raya Nyepi itu sendiri, keesokan harinya, Pak, apa ada upacara atau ritual lagi, Pak? Itu. Ya, baik. Rangkaian Hari Nyepi tadi sudah saya sampaikan bahwa Ya. yang pertama adalah melasti, yang kedua adalah pengerupukan, Ya. atau ya katakan Tawur Agung. Ya. Yang ketiga adalah merayakan Hari Raya Nyepi itu sendiri dan Ya. melaksanakan tapa berata penyepian. Ya. Yang keempat adalah yang namanya Ngembak Geni. Jadi Ngembak Geni itu mempunyai makna, ngembak itu adalah artinya mbak. Mbak itu artinya sudah dibuka jalan. Jadi kita sudah selesai melaksanakan tapa berata, maka kita diwajibkan untuk silaturahmi, ajang sana kepada saudara-saudara kita. Kita ajang sana ke rumah saudara, bersalaman, mohon maaf lahir batin bahwa apa yang sudah kita lakukan terhadap saudara kita bisa dimaafkan. Nah, ini adalah sebuah ajaran toleransi, saling hormat menghormati, saling harga menghargai, dan saling memaafkan sehingga kita harmonis dalam kehidupan ini. Nah, setelah itu ada beberapa acara lagi adalah Dharma Santi. Dharma Santi itu sebuah kewajiban umat manusia untuk menciptakan sebuah kedamaian. Dharma Santi terdiri dari dua kata, yaitu Dharma dan Santi. Dharma itu sebuah kewajiban, bisa juga sebuah tugas, bisa juga sebuah kehidupan, sebuah kebenaran. Santi itu kedamaian. Maka Dharma Santi adalah sebuah usaha-usaha kegiatan untuk bagaimana menjalin sebuah keharmonisan sehingga terwujudlah sebuah santi kedamaian itu sendiri. Nah, Dharma Santi dalam kegiatan umat Hindu biasanya dilaksanakan di sebuah tempat. Setiap kabupaten semua melaksanakan Dharma Santi. Dharma Santi kita memang betul-betul berkumpul dengan saudara-saudara kita untuk bagaimana kita saling memaafkan di situ. Ini yang sebagai rangkaian daripada Hari Raya Nyepi. Nah, perlu kami sampaikan, memang kita sekarang ini kan dihadapkan dengan situasi yang tidak pasti. Artinya apa? Pertama adalah musim pandemi. Ya. Pandemi COVID yang sedemikian luar biasanya mengobrak-abrik dunia ini. Tentu pelaksanaan Hari Raya Nyepi tahun-tahun sebelumnya atau pada tahun yang tidak ada pandemi, saat normal, itu berbeda dengan sekarang. Nah, di musim pandemi ini kita harus mengetatkan yang namanya protokol kesehatan. Ya. Kita panitia perayaan Hari Nyepi sudah melakukan mengajukan izin kepada Satgas COVID kabupaten dan diizinkan untuk melaksanakan perayaan Hari Raya Nyepi tahun baru Saka 1944 dengan catatan adalah satu, menjaga protokol kesehatan. Jangan sampai terjadi penularan COVID yang besar gitu, sehingga
ini perlu diatur menggunakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, disiapkan hand sanitizer, dan umat yang melaksanakan perayaan Hari Nyepi di tanggal 2 Maret itu pun terbatas, terutama jumlahnya dibatasi. Di tahun 2020, yang kebetulan memang tahun genap itu adalah panitianya dari Jawa Tengah, yaitu dengan pengetatan peserta atau katakan umat yang melaksanakan upacara Nyepi di Candi Prambanan. Hanya 60 orang. Dan di tahun 2021 dilaksanakan oleh Panitia Jogja juga sama. Nah, di tahun ini kita mungkin nanti akan melaksanakan hal yang sama dengan pengetatan protokol kesehatan, dan itu pasti harus menjaga jarak, terus juga tidak boleh berkerumunan. Nah, ini pasti merupakan hal yang sangat sulit karena dengan banyak orang yang akan datang, dalam artian banyak itu adalah di Candi Prambanan itu kan selain ada yang melaksanakan ritual umat Hindu, juga ada turis-turis atau pelancong-pelancong yang datang ke sana. Nah, bagaimana caranya? Teknis kita itu adalah kita akan mengerahkan penyuluh agama Hindu sekeresidenan Surakarta. Itu kita kerahkan untuk menjaga, untuk membantu bagaimana mengatasi atau bagaimana meningkatkan protokol kesehatan sehingga tidak terjadi klaster pandemi COVID-19. Ini yang kita lakukan. Itu yang bisa saya sampaikan. Oh iya, berarti itu ya Pak perbedaannya perayaan Hari Raya Nyepi di hari biasa dengan pada saat musim pandemi ini ya Pak? Sebenarnya tidak berbeda, cuman karena situasi yang membedakan. Iya. Sebenarnya perayaannya, substansi perayaan daripada Hari Raya Nyepi itu ya sama, tapi karena kondisi pandemi ini, maka kita membuat sebuah strategi-strategi, ya. Apalagi tahun ini pada tanggal 11 Februari yang lalu sudah ditandatanganinya nota kesepakatan pemanfaatan candi sebagai tempat ibadah Nusantara dan dunia. Nah, maka saya menghimbau kepada sedulur Majeng yang ada di Jawa Tengah, terutamanya umat Hindu yang saya hormati, ayo kita menjaga apa yang menjadi himbauan pemerintah. Kita harus satu kata saja, yaitu manut kepada pemerintah. Apa yang dihimbau oleh pemerintah, kita harus lakukan itu, sehingga kita akan terlepas daripada hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang berikutnya adalah ketika kita melaksanakan Hari Raya Nyepi, maka lakukanlah itu dengan betul-betul, dengan sungguh-sungguh, sehingga kita paling tidak bisa berkontribusi di dalam membangun bangsa dan negara ini, sehingga terjadilah Indonesia Raya, Indonesia Maju, dan Indonesia Tangguh. Nah, maka dari itu, mulai dari kita, dari diri kita, sebagai contoh kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, sedulur kita, sehingga Jawa Tengah ini memang betul-betul Jawa Tengah Majeng Sareng. Baik Bapak Dewa, ini sebagai Bapak pembimbing masyarakat Hindu, ibaratnya orang nomor satu Hindu yang ada di Jawa Tengah. Bagaimana himbauan Bapak kepada umat Hindu dan masyarakat mengenai perayaan Hari Raya Nyepi agar tetap memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi ini, Pak? Baik, terima kasih. Umat Hindu dimanapun berada, sedulur Majeng yang saya hormati, dalam rangka pelaksanaan Hari Raya Nyepi, saya mengajak kepada sedulur semua, mari kita pertama adalah terapkan yang namanya protokol kesehatan. Jangan sampai lupa, jangan sampai lelah kita menggunakan yang namanya protokol kesehatan.
Karena di era sekarang, kesehatan adalah menjadi panglima yang tertinggi. Maka dari itu, ayo kita hormati diri kita sendiri, hargai diri kita sendiri, yang nantinya kita bisa tularkan kepada orang lain. Yang kedua, di dalam melaksanakan perayaan Hari Raya Nyepi, saya berharap melaksanakan perayaan Hari Nyepi ini dengan sungguh-sungguh dan dengan baik-baik, sehingga kita paling tidak dengan perayaan Hari Raya Nyepi ini, kita akan memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara ini, kepada Indonesia ini, sehingga Indonesia bisa menjadi Indonesia tangguh, Indonesia maju, dan Indonesia Raya. Dengan cara itulah sedikit sumbangsih kita kepada bangsa dan negara ini dalam membangun Indonesia yang kita harapkan ke depan nanti. Ya. Gini Pak, kita kan ada di Jawa nih Pak. Kira-kira ada nggak sih perbedaannya perayaan Hari Raya Nyepi di Jawa dan di Bali? Karena kan kita tahu kebanyakan umat Hindu pasti orang Bali nih gitu. Apa ada perbedaannya Pak perayaannya? Secara substansi perayaan Hari Raya tentu tidak akan pernah berbeda. Ya. Tergantung diri kita sendiri. Tetapi dari segi sosial, kehidupan sosial tentu berbeda. Karena di Bali itu dilakukan dengan memang betul-betul sepi. Jalan raya itu lenggang dan sepi, tidak ada mobil yang lewat. Bahkan apa yang saya sampaikan di depan tadi, pesawat pun bisa dihentikan di situ. Yeah. Jadi memang pesawat pada saat itu tidak beroperasi selama 24 jam. Nah, kalau di luar Bali, tentu kita akan menyesuaikan terhadap budaya-budaya yang terjadi di daerah itu. Makanya ada pepatah yang mengatakan, di mana tanah dipijak, di situlah kami tinggal. Yeah. Jadi bukan berarti kita ikut beramai-ramai, tidak. Tetapi diri kita yang mengatur diri kita. Jangan sampai orang lain yang mengatur diri kita. Nah, kita yang mengatur diri. Ketika kita mau melaksanakan perayaan Nyepi dengan sungguh-sungguh, maka kita harus melakukan yang namanya tapa brata itu secara sungguh-sungguh di rumah masing-masing. Dan ingat, kita harus jaga keharmonisan dengan tetangga, keharmonisan dengan saudara, sehingga kerukunan umat beragama betul-betul terjalin di Jawa Tengah ini. Baik, terima kasih Bapak atas perbincangannya pada podcast kali ini. Sedulur Majeng, kita sama-sama belajar pada kesempatan kali ini mengenai Hari Raya Nyepi yang akan dilaksanakan oleh umat Hindu pada tanggal 3 Maret tahun 2022. Rangkaian Hari Raya Nyepi itu sendiri terdiri dari melasti, pengurupukan, nyepi, Mbak Geni, dan yang terakhir yaitu Dharma Santi. Di Hari Raya Nyepi itu sendiri, umat Hindu melaksanakan catur berata penyepian, yakni yang pertama amati geni, amati lelungan, amati lelanguan, dan amati karya. Umat Hindu dilarang menyalakan api, berpergian, bersenang-senang, dan bekerja. Sekian podcast kali ini, bertemu dengan podcast si Kanjeng selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Dah.